Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami, indonesia_belajar.id. Dan Anda yang suka main Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage Indonesia Belajar, indonesiabelajar.id. Dan Anda juga harus follow Instagramnya Bu Oki ya, @idayantisudiro. Oke, seminar online malam hari ini, setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Tentu saja kita sudah tunggu-tunggu, beliau adalah Ibu Idayanti Sudiro atau yang lebih akrab kita sapa Bu Oki. Beliau adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach. Selamat malam, Bu Oki. Masih di... Ya, selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar Bu Oki? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik Bu Oki. Malam hari ini, seperti kita tahu semua bahwa kita akan membahas mengenai berani meminta maaf. Oke, kalau kemarin memaafkan, ya sekarang kita berani meminta maaf atau tidak nih, kalau ditanyakan ya. Oke, baik Bu Oki, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda bisa bertanya atau nanti sharing, bisa buka mic dan buka kamera, dan juga Anda bisa tulis di Zoom group chat ya. Oke, baik Bu Oki, bagaimana ini penjelasan mengenai berani meminta maaf itu? Kira-kira Pak Dewa berani nggak minta maaf nih? Berani, Bu. Berani ya? Wah. Berani. Berani, Bu. Kalau saya salah, memang saya harus minta maaf. Jadi memang saya nggak plong rasanya kalau nggak minta maaf, kalau kita memang salah ya. Ada ganjelan ya Pak ya? Ada ganjelan, ya. Oke, kita akan bicarakan nanti kalau kita nggak salah gimana ya? Apakah kita tetap minta maaf? Ya. Iya. Betul, betul. Oke Pak Dewa dan teman-teman semua, kita akan langsung ya masuk ke sharing dari transparansi saya. Kalau Bu Oki cantik, bagus. Iya. Berani meminta maaf ya. Dan kalau kita lihat gambarnya di sini ya Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu yang datang ke sini mungkin dalam pikirannya sudah memikirkan ya seseorang ya yang mana kita pernah salah, kita pernah menyakitin dia, dan bagaimana ya kalau kita meminta maaf kepadanya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bayangkan bahwa meminta maaf itu pasti akan sangat-sangat indah. Ya, memberikan kedekatan, memberikan hubungan yang tadinya sudah tidak baik bisa menjadi baik. Nah, definisi meminta maaf ya adalah kita sungguh-sungguh menyesal atas suatu perbuatan yang pernah kita lakukan kepada seseorang ya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, secara umum definisi meminta maaf ini adalah perbuatan yang pernah kita lakukan ya. Dan ketika kita bilang bahwa kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, artinya kita tahu bahwa perbuatan itu salah. Tapi nanti dalam pembahasan selanjutnya kita juga akan berpikir atau akan menimbang-nimbang dan akhirnya nanti mudah-mudahan memutuskan bagaimana kalau kita rasanya tidak pernah berbuat salah kepada orang itu. Kepada siapa kita meminta maaf? Secara umum tentu kepada orang yang kita sakiti. Yang kedua, orang yang merasa kita sakiti. Ya, menarik. Kalau orang yang kita sakiti artinya kita dengan kesadaran
saat ini, bahwa kita tahu bahwa kita pernah menyakiti dia. Ya. Tapi yang kedua adalah orang yang merasa kita sakiti. Mungkin kita taunya bukan dari kita sendiri, tapi dari orang lain. Ya, ketika orang lain mengatakan, si Anu gak seneng loh sama kamu. Si Anu sakit hati loh sama kamu. Atau bisa juga kita bukan dengar dari orang lain, tapi kita melihat sikapnya berubah. Ya, ketika kita menyapa, dia melengos. Ya, ketika kita tersenyum, biasanya dia membalas. Kali ini dia tidak tersenyum, tetapi dia senyumnya kecut. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa orang ini adalah mulai nggak enak, maka kita kemudian mereka-reka dan kemudian kita juga berpikir apa ya yang pernah kita sakiti sebelumnya. Ya, perkataan apa yang pernah menyakiti dia. Belum tentu perkataan, kadang-kadang juga bisa perbuatan Bapak Ibu, dan kita di sini kemudian menganalisa ya, apa perbuatan dan apa perkataannya. Dan yang ketiga adalah orang yang sering berhubungan dengan kita. Ini ada baiknya kita minta maaf. Ada tradisi di Islam yang saya sangat sekali apresiasi, yaitu pada setiap tahun Lebaran, ya, pada saat Lebaran kita akan bermaaf-maafan. Itu sangat-sangat indah Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kita telah menyakiti, atau ada yang sengaja kita sakiti, ya, atau yang kita karena emosi kemudian kita menyakiti dia. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita sering berhubungan Bapak Ibu, kemungkinan untuk kita berbuat salah itu atau kita menyinggung perasaan itu sangat-sangat banyak. Dan yang penting, di bawah ada tulisan lagi, tanpa ada batasan umur. Artinya kalau kita menyakiti orang yang lebih muda gimana? Tetap kita harus minta maaf. Kalau kita menyakiti yang pangkatnya lebih rendah dari kita, atau yang jabatannya lebih rendah dari kita, atau suami, istri, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, di saat-saat ini meminta maaf tidak melihat batasan itu, tetapi melihat dari kesalahan dilakukan oleh siapa. Nah, kita analisa ya Bapak Ibu, kenapa sih kita bisa sampai menyakiti orang lewat perbuatan, lewat perkataan ya. Karena kita berkata atau berbuat kasar atau seenaknya. Pernah ya, dengan kesadaran penuh. Saya sendiri tahu kapan saya itu kasar, kapan saya itu tidak sengaja dan sebagainya. Nah, sambil mendengarkan ya sharing saya pada hari ini, pada malam ini, coba kita juga sambil mengingat-ingat perkataan kita, ya, perbuatan kita yang kasar atau seenaknya. Atau yang kedua, karena emosi. Kita biasanya bukan orang yang kasar, tapi karena emosi, keadaannya saat itu lagi, bebannya lagi banyak, kita kemudian berbuat yang tidak baik. Yang ketiga, balas dendam. Artinya, orang itu sudah lebih dulu menyakiti kita. Ya, lalu kita ganti menyakiti orang itu. Nah, di sini terjadilah yang kita sebut dengan balas dendam. Tapi ada juga yang tidak sengaja. Ya, seperti tadi di slide yang sebelumnya kita ungkapkan meminta maaf kepada orang yang merasa disakiti. Artinya kita tanpa sengaja menyakitinya. Kenapa bisa terjadi begini? Nah, perlu diingat Bapak Ibu, kita sebagai sebuah pribadi yang utuh, ya, itu
mencakup dari masa lalu kita, latar belakang apa yang pernah kita alami, ya, latar belakang keluarga, pengetahuan kita, pengalaman hidup kita, lingkungan kita, spiritual kita. Itulah yang menjadikan kita itu satu paket. Inilah Oki dengan segalanya itu. Dengan latar belakang keluarga, dengan pengetahuan, ya, pengetahuan secara luas Bapak Ibu, ya, secara sopan santun, pengetahuan tentang tata krama dan sebagainya. Pengalaman hidup saya dari keluarga, dari teman-teman, dari komunitas saya, ya, dan lingkungan saya secara lebih luas, secara dan terakhir adalah hubungan kita kepada Tuhan. Jadi atas sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa itu sering kali orang berkata peristiwa itu sebetulnya netral, ya, tetapi bagaimana kita meresponnya, itulah yang menjadikan outputnya. Jadi sebuah peristiwa yang tadinya netral karena persepsi saya, karena saya pengalaman hidup saya misalnya, ya, misalnya gini, pernah terjadi pada seseorang, saya mungkin bisa ceritakan salah seorang klien saya, dia itu dibully di sekolahnya, ya. Entah bagaimana seseorang yang sangat populer di sekolah sebelumnya, tiba-tiba di sekolah yang ini bisa menjadi tidak terlalu banyak teman. Bahkan hampir bisa sangat-sangat kurang. Ya. Dan dia menjadi stres, Bapak Ibu. Ya, menjadi stres dengan itu. Dan dia benar-benar tidak bisa menerima itu. Sampai satu saat, akhirnya dia dengan satu perjuangan yang berat, ya, akhirnya dia bisa pelan-pelan, tetapi itu pun tidak seperti teman-temannya yang di sekolah sebelumnya. Jadi ketika dia bertemu dengan seorang temannya dan berkata bahwa, kamu kok nggak punya teman sih untuk jalan kemana misalnya, ya, itu langsung menyakiti dia. Oh iya ya, saya nggak punya teman ya. Padahal mungkin kalau kita bicara itu kepada orang lain, itu nggak akan berpengaruh apa-apa Bapak Ibu. Tapi karena pengalaman hidupnya, trauma dia, sehingga dia merasa itu sangat menyakitkan. Dan dia bisa ingat sekali, oh orang ini pernah mengatakan ini kepada dia. Ya, atau sebuah keluarga yang penuh dengan caci maki, ya, binatang-binatang sering keluar atau berkatanya sering sekali kasar. Kebiasaan itu dibawa keluar oleh seseorang, bagi orang lain itu menjadi sangat kasar. Tapi bagi dia sebetulnya biasa aja. Karena dia pernah mendengar kata-kata yang jauh lebih kasar, ya, misalnya binatang dan sebagainya. Sehingga kata-kata goblok lah misalnya itu bagi dia ya biasa aja gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya apa yang namanya sakit hati, ya, pada diri seseorang. Ya, saya terangkan di sebelah kirinya, saya ucapkan lagi di sini, standar suatu perkataan atau perbuatan tidak selalu sama bagi setiap orang. Bahwa perkataan ini baik atau perbuatan ini baik, kadang-kadang tergantung dari persepsi kita. Ya, dan ini tidak bisa kita kutak-kutik Bapak Ibu, ini benar-benar adalah kita. Saya adalah begini, Pak Dewa adalah begitu, atau Pak Ivan adalah begini, ya, Ibu Ella adalah begini, itu adalah paket komplitnya, ya. Dan inilah yang kita bawa sebagai kita. Sehingga terjadilah apa yang namanya sakit hati atau perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi tetaplah meminta maaf, walaupun kadang-kadang kita merasa kita tidak bersalah. Ya. Kita jangan mengecilkan suatu masalah karena itu mungkin masalah besar buat orang lain.
Nah, sembari Bapak Ibu melihat kata-kata ini, sembari mungkin flashback, karena habis ini kita akan diskusi ya. Kita akan ngobrol Bapak Ibu, karena setiap kali ngobrol saya juga pasti akan dapatkan sesuatu yang bermanfaat dari para pemirsa yang ada di sini. Jadi ketika kita minta maaf, dan kemudian kita mengatakannya sambil lalu atau tidak serius ya. Misalnya, sorry ya, kemarin saya terlambat tuh, sorry ya. Ya, kita nggak nganggap sesuatu yang besar tuh, terlambat. Makanya kita waktu mengatakannya juga tidak sungguh-sungguh dan kita menganggap itu masalah kecil. Itu akan keluar dari kita dan tertangkap energinya atau vibrasinya kepada orang yang kita minta maaf. Sehingga orangnya juga merasa, nih orang kayaknya nggak sungguh-sungguh minta maaf. Ya, jadi dengan kita ingat ini, bahwa kita ketika meminta maaf, anggaplah bahwa semua itu penting. Paling tidak bahwa kita anggap semua itu penting buat dia. Sehingga kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita mau meminta maaf? Nah, ini ada di WA Group ya, IB Indonesia Belajar yang WA Group saya. Saya kemarin meminta teman-teman untuk menuliskan ya, mengapa sih kita minta maaf? Dan ini saya rangkumkan. Dengan meminta maaf, kita bisa mengurangi dan membuang kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Ya, karena rasa bersalah kita. Kebanyakan kita tahu harusnya ya bahwa kita bersalah. Nah, dengan kita meminta maaf, itu akan mengurangi beban kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita menjadi lebih baik dan harmonis kepada sesama kita atau orang yang kita pernah berbuat salah. Dengan kita meminta maaf, kita harapkan bahwa hubungan kita membaik. Ya. 3, membuat hati menjadi lebih lega sehingga hidup kita pun akan berubah menjadi lebih baik. Ya. Dan keempat, membuang rasa tidak nyaman dalam hati, kemarahan dan sebagainya. Dan kelima, memulihkan kembali suatu hubungan. Hampir mirip-mirip Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita bisa simpulkan bahwa teman-teman saya yang ada di IB ya, di WA Group IB, mengetahui dengan jelas bahwa ketika kita tahu bahwa kita bersalah, sebetulnya gak enak buat kita sendiri, membuat kita punya beban, membuat kita punya kotoran-kotoran, dan membuat kita tidak bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan meminta maaf, kita akan menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi, karena hubungan dengan seseorang itu adalah benar-benar suatu aset yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, salah satu aset yang paling berharga. Ketika kita mempunyai hubungan dengan saudara yang demikian akrab, ya, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ataupun lingkungan dan tetangga kita. Tetapi ada kalanya kita takut minta maaf, Bapak Ibu. Benar enggak? Ya, ada kalanya kita punya rencana untuk minta maaf, tapi selalu takut untuk tidak diterima. Ya, kita ketemu orangnya udah berapa kali kita janjian, batal lagi, ya. Atau kita sering ketemu orangnya, mau mendekati dia dan mengatakan minta maaf, berkali-kali batal lagi karena takut tidak diterima. Yang kedua, kadang-kadang kita juga malu, Bapak Ibu. Aduh, saya gimana cara ngomongnya ini ya? Aduh, malu. Jadi itu suatu hal yang membuat kita tidak minta maaf, beda ya dengan yang takut tidak diterima tadi ya. Nah, yang ketiga beda lagi. Gengsi.
Saya loh, misalnya saya atasan, saya loh atasannya, masa saya minta maaf sama staf, saya ini udah direktur, ya, atau sudah manajer, masa saya minta maaf sama staf, ya, atau seorang suami terhadap istrinya, atau seorang orang tua terhadap anaknya, ya, gengsi dan kehilangan harga diri. Ada juga yang bilang bahwa kalau saya minta maaf, nanti dia tidak akan menghormati saya lagi. Nah, apa benar itu semuanya Bapak Ibu? Apa iya kita akan kehilangan harga diri ketika kita minta maaf? Ya, harga diri kita yang penting di depan manusia atau di depan Tuhan? Nah, ini kita juga perlu renungkan. Ya. Nah, tips sebelum meminta maaf, karena ada tadi tidak berani, ya, takut tidak diterima, gengsi, malu, dan harga diri, saya akan berikan tips sebelum meminta maaf. Ya, 1, kita sebaiknya benar-benar mengetahui dengan sadar bahwa kita memang salah. Renungkanlah dengan me time kita, dengan waktu untuk kita sendiri, bahwa kita salah. Ya. Lalu kita sesali. Bahwa saya benar-benar menyesal telah menyakiti orang itu lewat perbuatan atau perkataan. Tetapi bukan untuk kemudian kita menyesali perbuatan tetapi tidak memaafkan diri sendiri. Kita harus menerima keadaan itu. Menerima bahwa kita salah, menyesalinya, dan kita menerima keadaan itu. Dan nomor 1, maafkan diri sendiri. Itu akan memberikan kelegaan dibandingkan cuman meminta maaf kepada orang yang kita bersalah, ya. Orang yang pernah kita sakiti lewat perbuatan atau perkataan. Dengan kita melakukan yang pertama, kita akan lebih lega, Bapak Ibu. Dan kesungguhan dari kita untuk meminta maaf, itu akan keluar. Akan terbentuk pada diri kita. Ya, dan energi itu pasti akan terasa oleh orang yang akan kita minta maaf, ya. Memahami bahwa ini adalah penting untuk orang itu menjadikan kita lebih punya kekuatan lagi, Bapak Ibu. Akan lebih sungguh-sungguh. Ya. Dengan kita tahu bahwa bagi kita mungkin ini enggak penting, tetapi ketika kita ingat bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Setiap orang punya stres yang berbeda, punya trauma yang berbeda. Kita abaikan soal bagi kita kecilnya itu. Itu penting sekali. Ya. Yang ketiga, barulah kita mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita. Mengapa kita perlu introspeksi dulu, yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama dan kedua kita lakukan dengan baik, maka ketika yang ketiga, yaitu mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita, kita akan dapat melakukannya lebih baik lagi. Ya, akan lebih bersungguh-sungguh dan benar-benar melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan tulus, nggak ada tapi gitu ya. Saya minta maaf nih, tapi Tuhan dia sebetulnya juga nyakitin saya loh ini. Ya, tolong dipisahkan dulu antara dia menyakiti kita dengan kita meminta maaf. Karena yang soal dia menyakiti kita harusnya sudah selesai dari pembahasan sebelumnya ya Bapak Ibu ya, soal memaafkan. Yang keempat, barulah kita minta bantuan Tuhan Yang Maha Esa sebelum kita minta maaf kepada orangnya. Beri kita kekuatan, ya. Jadi di situ kita juga boleh curhat, Tuhan, seandainya biarkanlah saya juga lebih kuat. Kalau orang ini kira-kira nanti tidak menerima maaf saya, ya.
biarlah saya juga tidak malu, tidak gengsi, dan tidak punya ketakutan apapun untuk meminta maaf. Dan kemudian yang kelima, barulah kita datang minta maaf sambil memasrahkan hasilnya. Hasilnya bisa ya orangnya tidak minta maaf, tidak mau maafkan kita dan sebagainya. Nah, di bawah sehabis titik ada tulisan lagi, jika tidak dimaafkan. Gimana Bapak Ibu? Kembalilah ke nomor 2 lagi. Boleh tarik nafas, hembuskan sambil kita pahami ini berarti berat buat dia. Ya, kita pahami bahwa tidak semudah itu, tidak seenteng itu seperti yang saya kira. Dan dengan melakukan ini, kita akan lebih memahami dia. Tidak kemudian ngambek dan kita bilang bahwa, oh dia nggak mau maafin. Ya udah, yang penting saya udah minta maaf. Ya, ingat kita tidak boleh menentukan sebuah masalah itu besar atau kecil buat seseorang. Karena punya latar belakang yang berbeda, persepsi yang berbeda pada pikirannya. Sama seperti minggu lalu, ketika kita memaafkan orang. Ya, jika tidak memaafkan, kita rugi secara duniawi dan spiritual. Dan kali ini juga sama Bapak Ibu, ketika kita tidak meminta maaf, kita akan rugi secara duniawi dan spiritual. Duniawinya apa? Badan kita nggak enak, kita punya beban, kita tidak bisa ringan sehari-harinya, ya. Kita mungkin juga tidak bisa tidur, kita dihinggapi oleh rasa bersalah dan sebagainya. Dan secara spiritualnya kita juga tidak menomorsatukan Tuhan, ya, karena kita memilih untuk menyimpan ego kita. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada satupun yang cukup berharga yang boleh mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, sama ketika kita tidak meminta maaf. Ya, kita mempertahankan ini, artinya kita menganggap bahwa gengsi kita lebih berharga daripada hubungan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, meminta maaf adalah karena kita lebih mementingkan hubungan kita kepada Tuhan lebih dari apapun. Meminta maaf akan membuat kita ringan, lega, dan bahagia. Dan hubungan silaturahmi dengan banyak orang akan lebih terjaga. Nah, disitulah kesimpulannya Bapak Ibu. Memaafkan dan meminta maaf adalah sebuah proses perjalanan spiritual dan biarlah kita dapat memenangkan ini. Ya, dapat memenangkan bahwa kita mau memaafkan orang lain seperti yang dibahas di minggu lalu dan berani minta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah. Berani meminta maaf adalah sebuah kemenangan, ya, dan harus kita lakukan dengan komitmen terus-menerus dan sabar, karena ketika seseorang tidak mau memberikan maafnya untuk kita, artinya kita akan mencoba lagi dengan berbagai cara Bapak Ibu. Ya, mungkin dengan kali ini mendatangi rumahnya, mungkin dengan menghubungi orang-orang yang terdekat, atau mungkin dengan memberikan sesuatu, mengirimkan sesuatu ke rumahnya, memberikan hadiah, makanan, dan sebagainya. Kita terus minta maaf. Sampai suatu saat orang itu bisa memaafkan kita. Selesai sharing saya, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya juga ingin
kita semuanya sejenak ya untuk merenungkan dengan hati kita atas apa semua yang kita pernah salah ya. Coba Bapak Ibu semuanya santai. Biarkan tubuh kita cukup tegak ya, tanpa memaksakan diri. Dan mata kita dipejamkan Bapak Ibu. Iya. Sentuh hati. Hati kita adalah pusat ketenangan, pusat kedamaian, dan pusat hubungan kita kepada Tuhan. Senyum ke hati. Senyum terus ke hatinya. Biarkan kasih sayang Tuhan terasa di hati kita. Sadari bahwa kita saat ini sedang dikasihi dan disayangi Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan menyentuh hati kita, melimpahi hati kita dengan semua keindahan-keindahan dari kasih sayangnya. Sambil saat ini kita bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti hatinya. Yang kita tahu bahwa kita pernah menyakitinya. Atau yang berubah sikapnya kepada kita. Dan kita tahu ada sesuatu yang merusak hubungan kita dengan orang itu. Biarlah kita mengerti perasaannya, kita memahami bahwa perkataan atau perbuatan kita pernah menyakitinya. Biarlah saat ini kita mau menyesali semua perbuatan yang tidak baik untuk semua orang-orang itu.
biarlah saat ini juga kita memohon ampun kepada Tuhan untuk semua perbuatan yang tidak menyenangkan, perkataan yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bantulah kami semua untuk dapat menyesali semua perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan biarlah kita saat ini secara pribadi mohon ampun kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kita saat ini secara pribadi minta bantuan Tuhan untuk dapat berani meminta maaf sesegera mungkin. Kepada orang yang kita sakiti. Kita tetap senyum ke hati, memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Tanpa usaha sama sekali, senyum saja dalam kepasrahan saja kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Perlahan-lahan matanya dapat dibuka. Terima kasih Bu Oki. Iya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dewa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki menjelaskan bagaimana kita harus meminta maaf, tips dan lain-lainnya diakhiri dengan membuka hati ya. Luar biasa. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan bisa tulis di Zoom group chat atau bisa buka mic. Sementara sudah ada yang masuk satu pertanyaan, Bu. Ya. Itu ada Ibu Erni Analia Lintit. Bagaimana kabarnya Bu Erni? Sudah lama tidak berjumpa ini. Pada seseorang yang telah meninggal dan kita memiliki penyesalan sampai saat ini. Oke. Untuk orang yang sudah meninggal ya Pak. Iya, Bu. Oke. Bu Erni, yang penting nomor 1 tadi ya,
adalah kita benar-benar menyesali dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah menyesali dengan sungguh-sungguh, maka kita akan meminta maaf kepada orang itu walaupun orangnya sudah nggak ada. Ya, walaupun orangnya sudah nggak ada, bisa minta dalam doa. Ya, bisa minta maaf dalam doa sambil mohon bantuan Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan lebih baik. Jadi, kalau orang sudah meninggal, janganlah itu menjadi beban buat kita, karena dengan kita meminta maaf dalam doa, itu pun sama artinya. Itu Pak Dewa. Ya. Oke, Bu Erni, semoga terjawab ya. Jadi dibawa dalam doa ya. Iya. Ya. Oke, baik, sahabat pembelajar. Ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing pengalaman bagaimana beratnya meminta maaf tadi ya. Tidak semua orang bisa dengan segera meminta maaf ya, Bu Oki ya. Iya. Dan yang menarik sebetulnya yaitu kadang-kadang kita tidak merasa salah, ya. Tapi dari perbuatannya atau dari orang lain kita tahu bahwa kita salah dan kemudian kita berani meminta maaf. Nah, itu kadang-kadang juga perlu keberanian ekstra gitu Pak Dewa. Iya. Ada, gimana teman-teman? Ada ya sharingnya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Pak Ivan nih, Pak Dewa. Ya. Ya, Pak Ivan sudah tunjuk jari. Oke, silakan kalau Pak Ivan. Karena saya melihat tidak ada yang komen, saya beranikan diri. Ya. Saya mau cerita sedikit. Dalam hidup ini saya alami dua hal yang menyebabkan meminta maaf yang berat. Satu, pertama, saya tidak sengaja memarahi anak saya cukup keras. Dan saya anggap itu, waktu itu dia masih SD, kalau nggak salah. Ya, selama ini kita di rumah tidak pernah ada kata kasar, tidak ada kata keras, cukup tenang. Saat itu dia melakukan satu kelalaian dan membuat saya agak emosi. Dan saya marahnya cukup keras, dan ternyata itu membekas sama dia sampai malam itu, semalam nggak tidur. Nangis, laki. Besok paginya dia beritahu mamanya, saya baru sadar, saya salah. Ya, tapi saya harus berani, karena kalau nggak anak itu akan jadi masalah nanti. Saya datangin depan adiknya, depan mamanya, saya minta maaf. Apa gampang? Tidak gampang. Tapi harus kita lakukan. Kenapa? Perkataan saya yang selama ini tidak pernah terjadi, itu melukai dia. Sangat melukai dia. Dan saya tidak ingin membuka dia luka batin. Dan jadi beban dia dan beban saya juga. Dengan sesuatu saya minta maaf, saya sendiri jadi lega. Lega kenapa? Bapak langsung lega ya? Ya, karena saya sudah berani untuk meminta maaf. Bukan hal yang gampang, tapi berani saya lakukan. Itu pertama. Kasus kedua, jauh lebih berat lagi. Waktu saya di Jakarta, saya waktu pegang kantor, pas hari itu, hari Rabu saya ingat. Saya ada seminar besar dengan tamu-tamu dari luar negeri segalanya. Saya mau ke kantor, mau ke berangkat. Saya dapat laporan, server kita down. Saya panggil kepala teknisi yang diurus itu. Saya tanya kenapa. Lupa katanya. Lalai bayar internet, kebayang nggak tahun itu? Memalukan. Saya bilang, ya ini bukan pertama kali, ketiga kali. Saya tidak marah-marah keras, tidak marah. Karena saya coba dengan pengalaman ini, marah tidak selesai masalah. Ya, saya bilang, ini udah ketiga kali. Tugas Anda hanya menjaga server, jangan down. Uang bukan uang dari Anda. Tinggal minta, bayarin. Tugas kamu simpel hanya gitu. Dan kamu lalai. Kalau memang tidak bisa, silakan besok pikirkan kembali dan tidak usah masuk kerja. Dan saya pergi. Karena saya ada seminar kan. Apa yang terjadi? Dia nyusul ke hotel sambil bawa alat.
cari saya. Dia tersinggung, mau mukul. Itu nama satpam, tamu-tamu kaget semua. Semua susah, nggak usah. Saya datang hadapi dia, dia kaget. Dia keluarin semua. Oke, saya bilang, saya minta maaf. Depan orang lain. Ya, saya minta maaf. Kalau kata-kata saya itu menyakitkan. Tapi satu hal dulu. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Ya, saya tahu. Ya, saya minta maaf dan jujur. Dan saya tidak malu. Tapi kamu perbaiki diri. Apa yang terjadi sesudah itu? Sampai sekarang kita hubungan kita baik. Dan dia bela saya mati-matian. Kemanapun juga. Apa kita sangat gengsi? Saya posisi maaf, waktu itu saya direktur. Dia hanya kepala ini. Apa nggak gengsi? Kita sudah tidak perlu bikin gengsi lagi. Berat, iya. Tapi itulah yang mesti kita lakukan. Pertama, kita mesti tulus. Dan tenang. Dan menunda, jangan ikut emosi. Karena kita kepancing emosi itu, kita tidak selesai masalah. Dan jujur dengan 2 peristiwa ini, memberi saya banyak hal yang baik. Menunda, merenungkan adalah hal yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Terpancing emosi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan sharingnya. Ya. Langsung sharing hal yang terjadi setelah kita minta maaf ya Pak Dewa. Iya. Luar biasa Pak Ivan. Terima kasih sharingnya Pak Ivan. Terima kasih. Oke. Ada sahabat pembelajar yang lain yang ingin sharing atau tanya. Ini saya bacakan dulu komentar-komentar dari Pak Putu. Terima kasih penjelasan, berani minta maaf. Suaranya kami terima putus-putus. Oh, mungkin ada sinyal yang kurang lancar ya. Pak Rudi Yanwar, Ibu Oki memang luar biasa. Terima kasih Bu Oki untuk sharingnya. Pak Bambang Han, saat mendengar penjelasan Bu Oki tadi, saya punya pertanyaan. Tapi setelah doa bersama Bu Oki tadi, pertanyaan itu jadi hilang. Oke. Berarti memang sudah langsung dikasih solusi sama Bu Oki tadi. Tanpa sadar kita. Oke. Ini ada Bu Widyarcani Matra Dewi ya. Saya gampang sekali dan ikhlas-ikhlas saja meminta maaf dengan teman-teman. Tapi pada 2 orang terdekat dalam hidup saya, saudara kandung dan pasangan hidup, rasanya susah sekali. Sehingga saya memilih untuk menjauh dari 2 orang terdekat tersebut. Bagaimana ini, Bu? Oke. Nah, ini panggilannya Bu siapa jadinya Pak? Sorry. Bu Widya aja, Bu. Bu Widya ya. Oke. Bu Widya, di beberapa sharing yang lalu ya, saya pernah membahas tentang ini, tentang hubungan tadi. Hubungan, kalau kita tahu bahwa hubungan ini akan langgeng, akan ada selamanya. Contoh, kalau kita dengan pasangan kita dan kita tidak berniat untuk bercerai, artinya kita akan selamanya dengan dia. Ya, ketika kita dengan anak kita, itu juga akan selamanya. Kita dengan mertua, dengan orang tua, itu adalah orang yang selamanya biasanya akan ada pada kita. Nah, untuk orang-orang ini harus segera dicari penyelesaiannya. Harus segera dicari penyelesaiannya. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika orang itu marah-marah atau orang itu menyakiti kita terus, ya, yang perlu diingat adalah orang itu punya masalah sendiri. Ya. Jadi kita memahami, ini juga menjawab pertanyaan dari minggu lalu ya, ketika kita meminta maaf, ada Bu Mehwa juga pernah ada mengatakan juga sharingnya di sini, ada saudaranya yang selalu marah-marah gitu ya, membuat dia rasanya nggak enak. Nah, pahami orang itu biasanya ada masalah. Ya, kita harus memahami itu, mungkin bukan lewat kita, tapi coba kita cari bantuan lewat orang-orang lain yang terdekat atau yang tidak punya masalah dengan dia. Jadi orang tuh kalau marah-marah atau sering nyakitin ya kepada banyak orang, itu harus orang yang kita bantu tuh harusnya. Ya, tapi kita belum tentu dalam posisi yang bisa membantu kalau kita sendiri punya masalah dengan dia. Benar kan ya? Jadi satu, pahami orang itu
dan coba cari bantuan dari segi yang lain, mungkin bukan dari kita, itu yang pertama. Yang kedua, coba tips yang tadi, nanti saya akan bagikan di WA Group Pak Dewa, ya, akan bagikan di WA Group IB, yang tips untuk meminta maaf, coba itu dilakukan berulang-ulang, dan dengan ketulusan, dengan dari hati kita yang tulus karena kita sudah benar-benar menyesal, ya, memohon ampun pada Tuhan, meminta bantuan Tuhan untuk memaafkan. Coba dicoba lagi, karena biasanya hasilnya beda. Ya, dari pengalaman saya, meminta maaf tanpa mengikuti tips yang tadi, ya, itu akan berbeda hasilnya karena energi yang kita keluarkan, ya, untuk meminta maaf itu harusnya lebih baik. Gitu, Bu Widya. Ya, dan jangan sampai kita tidak memaafkan, apalagi orang itu sangat dekat. Jika butuh bantuan, bisa kontak saya lebih lanjut. Ya, tuh Bu De. Oke, semoga terjawab ya, Bu Widya. Bu Widya buka kamera ternyata, tadi saya nggak ngeliat. Bu Widya ada di grup IB? Ada ya. Ada ya, oke, nanti ini ya. Iya. Untuk sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini dan belum masuk WA Group, nanti bisa tinggalkan nomor telepon Bapak Ibu di Zoom Group Chat ya. Jadi bisa Anda tuliskan nomor handphone Ibu, nanti bisa dimasukkan ke grup kalau bersedia. Oke, saya lanjut ke Pak Hima Dipta. Matur nuwun sangat atas penjelasannya Bu Oki dan timnya, luar biasa, mantap jiwa. Oke, sami-sami Pak Hima. Oke, saya lanjut ke Bu Nidia Ravenska. Ya, bagaimana memaafkan dan meminta maaf orang terdekat kita yang kadang lebih banyak melukai kita. Orang tua, saudara, kandung, pasangan hidup, juga memaafkan diri sendiri. Ini bagaimana ini? Oke, kalau bisa mungkin bisa langsung bertanya ya, apakah dengan tadi, dengan sentuh hati, dengan mendengarkan musik, dengan renungan, ada nggak sesuatu yang terjadi atau sama sekali tidak? Mungkin mohon Pak Dewa. Bu Nidia ya? Ya. Ya. Bu Nidia mungkin bisa buka mic atau jawab setelah tadi kita... Halo? Bu Nidia bisa buka mic? Iya. Ya. Gimana Bu Oki? Silakan Bu Nidia. Iya. Ibu, boleh saya dengar tadi waktu sentuh hati ya, senyum dan kemudian melakukan sedikit renungan dan berdoa. Apakah ada sesuatu yang Ibu rasakan? Iya. Kayak terbawa teringat, sempat nangis, tapi memang lebih lega lah istilahnya. Lebih lega ya. Nah, Ibu, apakah Ibu ada di WA Group? Ada ya. Ibu pernah mendengar yang yang untuk hati itu ya Ibu ya? Yang saya ada beberapa hari yang lalu ada sharing untuk menguatkan hati. Mungkin terlewatkan gitu ya, mungkin. Terlewatkan ya. Ibu boleh WA saya ya, berarti Ibu ada di WA grup kan, Ibu bisa WA saya. Intinya gini, kita menguatkan hati supaya hati kita lebih kuat, lebih dominan dibandingkan pikiran kita dan emosi kita. Dan kemudian kita ulang lagi tipsnya. Mungkin kan saat ini karena waktu ya, kita nggak bisa melakukannya dalam waktu yang lebih lama dan sebagainya. Coba diulang tips yang tadi. Ya. Harusnya bisa menimbulkan kelegaan yang lebih baik sih. Karena tipsnya ya cuma itu sih, Pak, dari apa yang tadi saya sharingkan. Ya, dan perlu sekali Bu Nidia, sangat penting sekali untuk bisa menyelesaikan, apalagi orang-orang ini dekat dan sering sering berhubungan dengan kita harus cari solusi. Karena artinya kita bersama-sama dengan dia seumur hidup kita. Ya. Ya. Bagaimana Bu Nidia? Oke, terjawab ya. Ya, terima kasih. Nanti bisa teruskan
Japri Bu Oki atau sharing di grup ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Nidia, terima kasih Bu Oki. Bu Nelsi Tondang, bagaimana kabarnya Bu? Ada teman yang tidak bisa join malam ini, apakah sebentar ini di-share di YouTube? Mereka tanyakan. Di-share Bu nanti, diedit, kemudian Biasanya diproses. berapa lama ya, Pak Dewa, prosesnya? Suka ada yang nanya sih kebetulan, jadi ingat. Ya, jadi tergantung antrean juga sih Bu. Oh. Karena kan semua Tapi banyak secara program, umum? ya semingguan Bu. Semingguan secara umum Ya, ya, berarti semingguan. seminggu sampai 2 minggu ya. Ya, semingguan rata-rata. Terima kasih Bu Nelsi. Baik, sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya lagi atau sharing? Silahkan langsung buka mic saja ya. Oke, ini ada Pak Cakra, mohon info nama channel YouTube-nya untuk Bu Oki. YouTube Indonesia Belajar sih ya, Indonesia Belajar. Jadi Indonesia Belajar, ada beberapa akun namanya Indonesia Belajar, tapi cari yang lambang burung seperti yang di kanan saya ini. Lambang burung. Ya, lambang burung merah Burung. Indonesia Belajar. Logonya sama seperti yang di belakang saya. Iya, tapi begitu di-share di Indonesia Belajar, begitu masuk ke YouTube Idayanti Sudiro, masuk juga situ, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Jadi ada Idayanti 2 Sudiro. bisa dicari. Ya. Jadi di YouTube-nya Bu Idayanti Sudiro juga bisa. Oke. Ada lagi? Bu Rina ya. Ibu Rina, Pak Dewa. Oh ya, Bu Rina. Silakan Bu Rina. Buka mic-nya. Iya, selamat malam, Oki dan Selamat malam, Bu Rina. Selamat malam. Ya. Saya mau menambahkan aja, karena saya ada pengalaman dengan memaafkan itu. Kita pernah mengalami yang kelas berat lah, yang rasanya sangat sulit ya. Tapi yang menarik buat kita tadi juga dibahas, misalnya minta maaf secara doa, tetapi juga kalau kita memberanikan diri untuk bicara, apalagi dengan yang dekat-dekat dengan kita, gitu ya, yang kayaknya perih banget kalau diterima itu pada saat sesuatu itu terjadi, gitu ya, dan ada sesuatu yang bermasalah dengan yang memberi bonus sama kita itu, gitu ya. Tapi dari pengalaman saya yang ada itu, kata memaafkan dan dimaafkan itu seperti sebuah seri yang bergandengan, yang benar-benar kalau kita berani dan diucapkan langsung, nggak penting sebetulnya mau dimaafkan atau tidak, tetapi berani diucapkan, itu benar-benar meringankan banget. Apa kayaknya seperti kosong benar-benar. Saya pernah mengalami itu. Betul. Walaupun dia mungkin punya 100 masalah dengan kita, tapi kita mungkin buat salah satu, ya. Kita salah. Jadi sebetulnya kan kita hitung-hitungan kayaknya ini, tapi ternyata kadang-kadang Tuhan itu memberi ujian untuk seberapa jauh kita berani memaafkan. Dan ternyata waktu saya juga dulu berani memaafkan seseorang dengan diucapkan, itu beda sekali efeknya ke hati kita. Itu seperti bening banget rasanya, kosong dan ringan sekali. Dan saya merasakan sebuah pembelajaran yang sangat besar bahwa keindahan dari memaafkan itu. Susah dijelaskan, tapi itu rasanya waktu kita beranikan, itu rasanya luar biasa banget gitu. Jadi jangan takut dengan memulai meminta maaf menurut saya, karena tadi penyakitnya kita itu biasanya itu apa, tetapi dari yang kita coba rasakan itu, bahkan tadi kepada anak atau apa, kan benar kalau memang kadang-kadang kita tuh tidak sadar mungkin menyakiti, sehingga pada saat kita menghitung kesalahan yang lain, kita tidak menyadari kita salah gitu. Dan itu untuk berani memulai dengan yang di sekitar kita, justru itu adalah
cara Tuhan menurut saya yang terbaik untuk membuat kita lebih bening lagi ya, lebih bercahaya melakukannya. Udah itu aja Pak Dewa dan Bu Oki. Ya, terima kasih. Bu Rina. Oke, ada lagi mungkin sharing? Kalau tidak ada, mungkin Bu Oki bisa closing statement ya, untuk menutup malam hari ini. Iya, Bapak Ibu, memaafkan orang dan meminta maaf kepada orang lain adalah memang suatu perjalanan. Ya, kita butuh keberanian untuk melakukannya. Dan kalau kita merasa tidak kuat ya, atau merasa belum mampu, atau merasa belum ikhlas, belum yang terbaik, hanya hatilah yang bisa bantu. Jadi kuatkanlah hatinya sehingga hati lebih kuat dan lebih dominan dibandingkan seluruh pikiran kita dan seluruh emosi kita. Karena itu tips-tipsnya kembali lagi ke menguatkan hati dan biarkan hati yang melakukan maaf ini. Pada tanggal 5 Agustus saya akan adakan sharing tentang hati, ya, pengenalan hati 5 kali berturut-turut. Dan kepada Bapak Ibu yang berminat, nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup WA IB, saya akan sharingkan dan Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di bagian pendaftaran itu. Karena dengan hatilah maka perasaan indah, perasaan ringan itu benar-benar baru kita bisa rasakan, ya, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di pikiran kita. Nah, untuk minggu depan saya akan membahas mengenai titik pas. Jadi titik pas ini menarik ya Bapak Ibu ya. Kita bilang misalnya, apakah pikiran-pikiran positif itu bagus? Ya, pasti bagus kan? Ya. Tetapi apabila kita selalu melakukannya dalam hal kepada orang lain dan selalu positif, begitu ketemu orang yang misalnya lagi bete, ya, begitu ketemu orang yang lagi kena musibah, begitu ketemu orang yang lagi down, kita bilang, berpikirlah positif, ya, senyum, ingat kasih sayang Tuhan. Apakah itu pas? Apakah itu cocok? Ya, sesuatu yang berlebihan itu kadang-kadang tidak bagus. Ya, jadi apakah berpikiran positif? Apakah kemudian melakukan hal-hal semua yang positif? Makan yang selalu sehat, ya. Kemudian berolahraga yang selalu bagus. Dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas mana sih yang memang benar-benar bisa selalu positif, mana yang benar-benar kita harus mencari titik pasnya. Karena hidup itu tidak bisa sangat persis, ya. Di situ kita butuh kebijaksanaan untuk bisa menilainya dan melakukannya. Itu saja Pak Dewa untuk malam ini. Sekalian undangan untuk minggu depan. Iya, titik pas ya minggu depan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki atas pencerahannya pada malam hari ini tentang berani meminta maaf. Semoga bermanfaat dan sepertinya bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Dan terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Kamis jam 7:30 malam. Jangan sampai lupa. Foto dulu. Iya, salam sukses luar biasa, stay healthy, dan Pak Ivan tadi udah ingatkan, foto dulu. Jadi untuk Anda yang belum buka kamera, silakan untuk buka kamera. Foto keluarga ini ceritanya ya. Ada Pak Oki nih, Pak Oki dan Bu Monika. Iya. Oke, Jessica mungkin bisa Derek. Siap, baik sahabat pembelajar yang belum buka kamera, boleh dibuka terlebih dahulu kameranya. Kita akan foto 3 kali ya. Senyum, sahabat pembelajar, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2,
3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih sahabat pembelajar. Terima kasih Bu Oki, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Jessica. kasih. Terima kasih Bu Selamat Oki. malam Terima kasih sahabat semuanya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dewa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan.